Salam dan bahagia. Bersama kami, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan praktik coaching bersama saya, Edi Sulistiawan. Pada kesempatan ini berperan sebagai pengamat dan rekan saya, Bapak Muhammad Ahdar, yang akan berperan sebagai coach, dan Bapak Taufik Junaidi yang akan berperan sebagai coaching. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, sebelum melakukan praktik coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dan juga persiapan-persiapan terlebih dahulu. Baik, Bapak Ahdar, nanti ada 3 kegiatan pada kegiatan praktik coaching ini. Yang pertama adalah pra-supervisi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca percakapan, gitu ya. Nah, baik. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana atau apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan? Pada saat percakapan nanti atau praktik coaching nanti, saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, dan kompetensi kedua yaitu mendengarkan aktif. Kemudian kompetensi ketiga yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Terima kasih, Pak Ahdar. Kemudian kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Jadi dari ketiga kompetensi tadi, saya lebih spesifik, nanti saya akan mengembangkan di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian juga Pak Ahdar, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan ini atau tercapai nanti kira-kira apa? Dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot pada coach, jadi saya berharap nanti melalui pertanyaan berbobot tersebut coach dapat menemukan solusinya sendiri atas masalahnya dia sendiri. Baik, terima kasih Pak Ahdar atas keterangannya dan jawaban-jawabannya. Dan sekarang saya persilahkan Bapak Ahdar dan Bapak Taufik untuk melakukan praktik coaching. Silakan. Assalamualaikum Bapak Ahdar, selamat siang. Waalaikumsalam Bapak Taufik. Mohon maaf sebelumnya, saya mungkin meminta waktunya kepada Bapak Ahdar. Mau sedikit bercerita tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini, Pak, di dalam kelas. Kalau boleh tahu masalah apa ya yang dihadapi oleh Bapak? Jadi Pak, dalam beberapa akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid saya di kelas itu kurang antusias dalam belajar, Pak. Selain itu, saya juga melihat pekerjaan yang saya berikan untuk seperti tugas-tugas kepada murid, hampir 50% yang hanya mengerjakan. Nah, dari situ saya ingin bertemu dengan Bapak, barangkali bisa membantu saya meng-coaching Bapak mengenai permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Nanti kedepannya dari percakapan ini, apa harapan Bapak setelah kita nanti melakukan percakapan? Harapan saya, Pak, saya ingin menemukan permasalahan atau solusi terhadap masalah saya yang hadapi dalam belajar, yaitu bagaimana murid bisa antusias lagi dalam belajar, sehingga mungkin dapat efektifnya bisa meningkatkan hasil belajarnya lebih baik lagi, Pak. Oh begitu ya. Nah, dari permasalahan Bapak Taufik tadi, menurut Bapak kira-kira
apa yang menyebabkan murid-murid Bapak itu kurang antusias mengikuti pembelajaran yang Bapak sampaikan di kelas? Kalau menurut saya Pak, mungkin atau bisa jadi karena saya mengajar terlalu membosankan, kemungkinan Pak. Terlalu banyak bercerita, terlalu monoton, tidak atau jarang mendengarkan, mengajak murid untuk lebih aktif. Mungkin itu salah satunya. Yang kedua, kemungkinan karena saya terlalu banyak Pak memberikan tugas. Memang karena saya suka memberikan banyak tugas, memberikan banyak pertanyaan kepada murid-murid saya Pak. Oh, seperti itu. Menurut pengalaman Bapak Taufik selama mengajar di kelas ini, kira-kira apa yang dapat membuat anak-anak itu bisa antusias mengikuti pembelajaran Bapak? Nah, itu dia Pak masalahnya. Makanya saya perlu Bapak mengcoaching saya. Tapi jika saya melihat beberapa pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan di kelas lain, ketika beliau mengajar bagaimana murid itu antusias, yaitu adalah bagaimana guru tersebut membuat pembelajaran yang asik Pak, menyenangkan. Oh iya, bagus. Yang membuat antusias. Okay. Ya, bagus sekali Pak Taufik. Benar itu ya menurut Pak Taufik. Lalu bagaimana Bapak kira-kira merancang pembelajaran yang asik dan menyenangkan itu Pak? Pembelajaran yang asik menyenangkan yaitu pembelajaran yang bisa membuat aktif ya muridnya aktif, kemudian mungkin disisipkan pembelajaran yang ada ice breaking-nya atau ada games-nya. Intinya pembelajaran itu yang terpusat pada murid. Wah, keren Pak. Nah, kamu boleh tahu kira-kira media apa saja yang Bapak gunakan pada proses pembelajaran yang Bapak sampaikan? Media yang sering saya gunakan sebelumnya lebih banyak hal yang sederhana, lebih banyak menggunakan media yang ada di buku saja Pak, buku pelajaran, kemudian LKS, tidak banyak memberikan sumber belajar. Nah, mungkin dengan karena saya terlalu banyak memberikan tugas, terlalu banyak memberikan pertanyaan yang harus diselesaikan mahasiswa, mungkin itu salah satu yang membuat mereka kurang tertarik dalam pembelajaran saya di kelas Pak. Iya, betul. Kalau boleh tahu kira-kira di sekolah kita ini selain buku teks, media apa saja kira-kira yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran di kelas Bapak nantinya? Kalau melihat sumber daya yang ada, apalagi yang saat ini kan sudah banyak Pak, kita lihat aplikasi-aplikasi yang sudah tren baik digunakan kita, baik guru maupun murid, seperti YouTube, mungkin artikel yang ada di blog ya Pak, yang bisa digunakan, atau tulisan-tulisan ilmiah, dan barangkali bisa menggunakan yang tren anak muda seperti TikTok, IG Pak. Iya, bagus sekali Pak. Saya yakin dengan menggunakan berbagai media yang Bapak sebutkan tadi, insya Allah nanti murid-murid Bapak itu akan lebih lebih antusias dan lebih fokus, serta merasa senang dan merdeka mengikuti pembelajaran dari Bapak. Kemudian kira-kira rencana Bapak ke depannya untuk mengatasi masalah Bapak ini apa kira-kira? Rencana saya ke depan Pak, melihat dari yang Bapak tanyakan kepada saya tadi, saya terinspirasi mungkin akan menggunakan media-media pembelajaran yang tren saat ini seperti YouTube, mungkin TikTok, atau hal-hal yang berbau teknologi yang bisa digunakan oleh murid sehingga mereka bisa berkreasi, dan mungkin ini bisa memancing antusias mereka sehingga harapannya memunculkan minat dan antusias mereka dalam belajar. Selain itu mungkin dengan menggunakan pembelajaran menghadirkan media-media seperti ini adalah salah satu cara saya membuat pembelajaran yang lebih berdiferensiasi Pak. Mungkin demikian. Ya, bagus sekali rencananya Bapak. Nah, rencana kan itu harus dilaksanakan. Kira-kira komitmen Bapak bagaimana nih tentang rencana Bapak? Komitmen saya akan berusaha membuat pembelajaran yang lebih mengasihkan.
Kemudian akan membuat perencanaan yang mana sumber belajarnya yang bisa lebih banyak mengeksplorasi pembelajaran, mengeksplorasi materi, tidak hanya menekankan satu sumber seperti di buku. Kemudian juga saya akan coba mengajak murid lebih mengekspor media-media yang lain sehingga mereka merasa belajar itu lebih merdeka, Pak. Kemudian saya juga mungkin akan mengurangi tugas yang terlalu berlebihan dan mengurangi unsur paksaan dalam mengerjakan tugas-tugas yang berat dan banyak. Ya, mantap Pak. Saya berharap semoga komitmen Bapak ini bisa dilaksanakan secepatnya ya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya sangat mendukung rencana Bapak dan komitmen Bapak. Mungkin itu saja yang perlu saya bantu pada hari ini Pak. Mudah-mudahan bisa mengatasi masalah Bapak pada hari ini. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Alhamdulillah berkat coaching dari Bapak saya akhirnya bisa menemukan sendiri permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berdiskusi lagi mengenai pembelajaran atau masa-masa yang mungkin akan saya hadapi lagi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahdar dan Pak Taufik sudah melakukan praktik coaching dengan baik, luar biasa. Ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama dari 3 kompetensi dalam praktik coaching tadi, untuk secara khusus Pak Ahdar, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah dilakukan dengan baik. Itu luar biasa. Dan juga dalam percakapan coaching ini kita menggunakan alur tirta, ya. Ada 4, antara lain tujuan tercapai, kemudian identifikasi masalah juga tadi melakukan dengan baik beberapa masalah, dan juga untuk rencana aksi tadi juga sudah dilakukan, dan terakhir adalah tanggung jawab atau komitmen itu yang memang benar-benar harus dilakukan, dan itu tadi semuanya terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya untuk Pak Ahdar atau coach ini saya ingin bertanya kembali, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin diinginkan atau dilakukan kembali? Pada saat praktek coaching bersama Pak Taufik tadi, di situ saya sudah terlihat melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Adapun indikator ketercapaian dari kompetensi itu yang spesifik tadi adalah mengenai memberikan pertanyaan berbobot. Ya, betul. Jelas indikatornya sudah tercapai, di mana Bapak Taufik sebagai coach tadi menemukan sendiri solusi yang beliau hadapi dari pertanyaan berbobot yang saya sampaikan kepada beliau. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, ini kira-kira yang ingin dikembangkan selanjutnya ini apa Pak dari Pak Ahdar? Sebenarnya dari ketiga kompetensi tersebut semuanya sangat penting Pak, dan perlu dilatih semuanya itu lebih lagi latihannya. Seperti kehadiran penuh itu tetap saya akan lebih kembangkan juga, kemudian mendengarkan aktif tetap saya juga akan lebih meningkatkan lagi. Kemudian yang terakhir itu memberikan pertanyaan berbobot itu lebih. Tapi yang dari ketiga ini yang lebih saya ingin tingkatkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya, lebih dilatih terus gitu Pak ya, ya dan terus berlatih dan terus belajar. Ya, baik, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ahdar, Pak Taufik atas praktik coaching alur tirta yang sudah dilakukan bersama pada kegiatan kali ini, dan terima kasih atas kesempatannya dan
Semoga lain waktu dapat berjumpa kembali. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga Pedi. Salam dan bahagia. Bersama kami, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan praktik coaching bersama saya, Edi Sulistiawan. Pada kesempatan ini berperan sebagai pengamat dan rekan saya, Bapak Muhammad Ahdar, yang akan berperan sebagai coach, dan Bapak Taufik Junaidi yang akan berperan sebagai coaching. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, sebelum melakukan praktik coaching, saya akan melakukan Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.